Nah, baik. Setelah kalian tadi mencoba bagaimana intervalnya, bagaimana bunyinya, bagaimana lagunya, dan lain sebagainya dari channel yang lain tentang lagu Mariam Tomong, maka kalian beri kolom checklist ini. Apakah interval ini nyaman didengar atau tidak? Kalian hanya membubuhkan tanda checklist seperti ini. Nah, ini. Kalau ternyata nyaman didengar, ketika dinyanyikan, ketika dicoba menyanyikan, maka beri checklist. Jika tidak nyaman didengar, maka tanda checklistnya di kolom tidak nyaman didengar. Sampai sini ya. Nah, itu saja, mudah. Tidak hanya membubuhkan tanda checklist saja berdasarkan percobaan kalian menyanyikan lagu Mariam Tomong. Baik anak sekalian, ini yang terakhir seperti biasa. Ayo renungkan pelajaran hari ini. Apakah paham atau belum? Apakah bisa atau tidak menyanyikan lagu Mariam Tomong? Apa nilai yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban? Nah, semuanya ceritakan pada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tua kalian bisa memberikan kritik dan saran untuk lebih baik lagi bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu orang tua siswa dimanapun Bapak dan Ibu berada? Selamat bertemu kembali bersama channel kami. Ini adalah channel kami untuk memandu Bapak Ibu orang tua siswa dalam pembelajaran jarak jauh di rumah. Ini adalah penjelasan singkat agar Bapak dan Ibu dapat membimbing putra-putri kita sekalian dalam belajar di rumah. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat sedikit membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam pembelajaran jarak jauh. Baik Bapak dan Ibu orang tua siswa dimanapun berada, mudah-mudahan anaknya sudah siap untuk belajar jarak jauh. Persiapkan bukunya. Ini tematik halaman 36 sampai dengan 44, pembelajaran 6 di tema 6 subtema 1. Silakan anak-anakku sekalian, kalian belajar mandiri. Artinya mulai sekarang beberapa bulan ke depan kalian telah dibimbing oleh orang tua. Nah, sekarang kalian belajar secara mandiri. Ya, nanti Bapak dan Ibu kalian akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan untuk belajar mandiri Bapak dan Ibu. Biarkan anak kita belajar mandiri, tidak tergantung dengan pengawasan dari kita, akan tetapi mereka harus mengawasi diri mereka sendiri agar paham dengan kewajibannya untuk belajar pada saat ini. Ya, nanti Bapak dan Ibu boleh memeriksa hasil pekerjaan daripada anak-anak kita. Ini panduannya. Siap ya Bapak dan Ibu? Anak-anakku sekalian, di pembelajaran 6 kali ini ya, kalian masih tetap belajar tentang tema 6. Dan ini tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami di pembelajaran 6 subtema 1 ini. Ya, ini tujuan pembelajaran yang lain 5, 6, ada kurang lebih 9, begitu padat di pembelajaran ini. Mudah-mudahan semuanya dapat kalian serap. Andai pun tidak, yang penting belajar itu prosesnya. Bukan harus sekali paham dan mengerti setelah itu lupa. Akan tetapi adalah keberlangsungannya. Ya, asah terus kemampuan kalian dengan cara belajar. Nah, di halaman berikutnya, apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli pada lingkungan? Mudah-mudahan tentu kalian telah belajar peduli, telah lingkup kepada lingkungan sejak dini. Ya, di sekolah menjadi sebuah pembiasaan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah bentuk kecil dari kepedulian kalian terhadap lingkungan. Nah, kemudian diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat dan budaya. Nah, selain peduli terhadap sampah, peduli terhadap
sesuatu yang mengotori lingkungan dan mencemari lingkungan, kalian juga harus peduli pada adat dan budaya di lingkunganmu, ya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar bagaimana kita hidup mengglobal tetapi tidak melupakan adat dan budaya, etika global kita, etika nasional dan daerah kita. Nah, sebagai warga masyarakat, apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, baik, kita lihat. Ayo mencoba bagaimana kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Coba ceritakan di depan teman-teman. Nah, ini adalah menceritakan. Andai nanti sudah tatap muka, kalian ceritakan, saya telah melaksanakan kewajiban saya, peduli terhadap lingkungan, saya telah telah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan saya juga ikut mengikuti grup-grup kesenian daerah di lingkungan saya, misalnya pencaksilat. Nah, itu adalah bentuk kepedulian saya terhadap adat dan budaya saya sendiri. Nah, itu misalnya nanti diceritakan, ya. Kemudian pada halaman berikutnya, tuliskan hal berikut contoh kewajiban di rumah yang kamu sudah laksanakan. Misalnya, membantu orang tua, mencuci piring, mengepel lantai, membersihkan lingkungan rumah. Misalnya, cari yang lainnya. Kemudian 2, manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Misalnya, tidak harus anak perempuan saja mencuci piring, yang anak laki-laki pun harus bisa. Yaitu adalah bagian dari latihan dan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Manfaatnya misalnya, dengan mencuci piring saya menjadi tahu bagaimana cara mencuci piring yang baik dan benar. Nah, misalnya itu. Hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Misalkan ada kewajiban yang perlu dilaksanakan secara optimal, secara baik. Maka hal yang harus diperbaikinya bagaimana? Misalnya, saya ketika membersihkan tempat makan saya, terkadang saya suka menggerutu misalkan, sehingga tempat makan yang baru saya cuci itu tidak bersih dan lain sebagainya. Nah, kewajiban hal yang harus diperbaikinya berarti ketika melaksanakan kewajiban kalian di rumah jangan menggerutu, kemudian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya kalian dihadapkan dengan ayo berlatih dari bacaan tersebut, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Di buku tematik juga ada. Coba temukan kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya dari judul ini ya, bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Misalkan kata kuncinya kalian mau menuliskan bahaya jajan tidak sehat, dia boleh. Asal lihat ini judulnya dari sini ya, kata kuncinya. Kemudian perkiraan informasi yang didapat nanti apa? Misalkan bahwa kita harus mewaspadai jajanan yang warnanya mencolok, kita jangan jajan sembarangan, kita harus melihat dan lain sebagainya. Nah, itu perkiraan. Yang keduanya apa dari sini? Misalkan apa dampak jajanan tidak sehat dan lain sebagainya. Misalnya itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya, baru di halaman berikutnya kalian akan mengetahui bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Apakah perkiraan yang tadi ditulis itu sesuai tidak dengan bacaan ini ya? Lalu baca bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah sampai sini. Nah, kemudian ada ayo berlatih. Setelah membaca teks di atas, isi bacaan di atas, tuliskan jawabanmu di sini, kata kunci berdasarkan perkiraanmu. Nah, jawabannya sama atau tidak. Dari yang tadi, dari yang perkiraan sama atau tidak, ya. Nah, itu jawabannya hanya sama atau tidak. Bagaimana tidak sama atau tidaknya? Kalian baca bacaan jajanan tidak sehat tersebut, ya. Nah, ini ayo amati. Nah, ini kepedulian kalian terhadap adat dan budaya disajikan. Ada 1, 2, 3, 4 alat musik daerah, alat musik adat dan budaya daerah. Kalian kenali ini apa, kedua, ketiga, dan 4 dan seterusnya. Karena di kolom ini kalian akan mengisi. Nah, di sini apa musik yang dimainkan pada gambar di atas? Nah, ini nomor 1 tulis di sini, nomor 2 tulis di nomor 2, nomor 3 tulis di nomor 3, dan ini nomor 4 ya, udah muncul duluan. Oke, misalnya nomor 1 ini sudah familiar kali ya. Apa ini? Iya, sudah tahu ya, makanya Bapak kasih contoh angklung.
Nah, Bapak Ibu orang tua, ini angklung. Dari mana asalnya? Dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua, ini apa? Tulis di sini. Yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Ya, tulis seperti contoh ya Bapak dan Ibu guru. Baik, selanjutnya di kolom berikutnya. Nah, ini tentang lagu Mariam Tomong ya, nyanyikan. Kalau belum tahu, kalian bisa searching di channel-channel yang lain dengan kunci pencarian lagu Mariam Tomong. Insya Allah nanti muncul ya. Nah, ayo berlatih, berarti bernyanyi, berarti nada lagunya, bagaimana intervalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ayo amati isi lagu tersebut. Isi lagu tersebut menceritakan apa? Ya, misalnya lirik lagu Mariam Tomong mengisahkan tentang apa? Kembali lagi ke lagu Mariam Tomong, kalian akan tahu apa isi lirik lagu tersebut. Ya, nah ini lanjutkan.